Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. I got no reason to fear. I got Jesus on my side. I got that. Hey, I got that. I got that. I got that. I got a VICTORY. I got no reason to fear. I got Jesus on my side. I got that. I got that. Jesus, I got that. Hey, I got that. Thanks be unto God who given me the victory. Thanks to my God who given me the victory. Thanks be unto God who given me the victory. Thanks to my God who given me the victory. I got a VICTORY. I got no reason to fear. I got Jesus on my side. I got that. Hey, I got that. Jesus, I got that. Hey, I got that. I got the VICTORY. I got no reason to fear. I got Jesus on my side. I got that. I got that. I got that. I got that. Yo, Balik lagi sama kita yo. When the Music Fades bersama saya Berli Kumahua. Dan saya Adina Calaita Likumahua. Ini adalah program dari Pijar TV di mana Yes. kita akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang praise And worship. First question. Tadadadang, dang, Kita dang. jadi bule banget nih gara-gara itu. It's like can't In the stop sky and what the I'm sky. working with. Buset deh. Panjang juga nih. Ini curhat apa gimana? Kak, nih ya, coba ya. Oke. Panjang loh ini. Tega. Kak, bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat yang sering terjadi antara musik director dan WL? MD ya. MD kadang suka lebih terpaku pada skill display dan WL kan sukanya mengalir. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang seharusnya dikedepankan? Ini kita pernah bahas ya. Kita udah pernah bahas sih kayak di beberapa. Kalau gitu nggak usah jawab. Wah. Kamu nonton aja episode ke. Wow. Nggak deh. Kalau buat saya gini, tetap yang namanya worship leader. Kalau kita kebetulan kita bilangnya song leader ya. Tapi kalau di mungkin umumnya orang bilangnya worship leader atau WL. Seharusnya dia yang terima revelation-nya gitu. Karena kan setiap WL dia punya tanggung jawab untuk tentunya memilih lagu-lagu yang sesuai dengan firman yang dia dapatkan di minggu itu gitu. Nah berarti kan gini, kalau dia yang dapat revelation-nya berarti dia yang punya otoritasnya harusnya. Nah kita selalu suka salah nih MD ya. Saya sebagai musisi juga ya. MD itu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur semuanya juga gitu. Dalam artinya gini, kita hanya mengatur aransemen musik. Namanya music director. Tapi kalau flow lagunya mau seperti apa, seharusnya itu kita berikan otoritasnya penuh kepada WL gitu. Dan saya pun juga sering ngalamin misalnya gini, WL-nya nggak ngerti-ngerti banget musik. Kadang-kadang masuknya di ketukan yang ganjil atau barnya belum genap. Sering banget ngalamin kayak gitu. Tapi gini, fungsinya kita sebagai tim musik adalah kita mensupport si WL gitu. Karena kita pada akhirnya satu tim. Jangan sampai kita malah
wah WL-nya salah, sengaja kita bikin dia kelihatan dia salah. Ya. Kita lagi ngapain sebenarnya gitu, kayak seolah kita jadi kayak kompetisi di dalam satu buah tim. Padahal sebenarnya kita secara ini ya, kalau kita mau ngomong secara gampang ya birokrasinya gitu ya. Tampuk kepemimpinan. Wah. Wih, bahasa. Ada WL, apaan sih? tampuk. Tampuk tuh Kalau itu puncak gitu kayak tampuk posisi. gitu ya? Timpuk ya, itu salah. Benar. Tampuk tuh kalau misalnya kita itu ditampuk. Biar kerja kamu, tampuk. Cambuk. Oh, cambuk. Oke, sorry. Ya. Makanya jadi orang jangan suka cambuk. Cari muka. Oh, itu carmuk. Oke, sorry, jadi kejauhan. Tadi gimana ya Maaf ya. jawaban? Oh ya, sorry. 5 menit kemudian. Ya, tampuk kepemimpinan. WL, MD, tim musik, termasuk singer. Jadi harusnya WL tuh tetap dikedepankan. Jadi Oh, itu kayak sistemnya gitu. sistemnya harusnya Tampuk seperti itu. Jadi maksudnya ya tampuk kepemimpinan kayak gitu. Oh, oke. Kosakata yang Itu baru. ada di era-eranya Saur Sepuh memang ya, sama Brahma Kumbara. Tampuk kepemimpinan kerajaan kami. Wah, jadi kejauhan ini Ibu, dari tadi susah banget mau jawab. WL menyampaikan kepada MD, MD meneruskan kepada tim musik gitu. Itu yang benar. Jadi secara flow-nya tetap kita harus serahkan kepada WL. Saya juga sering kok ngalamin ketika saya jadi MD terus WL jadi pada takut-takut kayak, "Kak, nanti boleh nggak kalau gitu?" Lu pimpin aja, you're the leader. Saya sebagai MD, walaupun mungkin kadang-kadang pengetahuan musik saya lebih luas gitu, lebih Iya. tahu, tapi tetap ketika dalam statusnya saya sebagai MD, saya tetap harus nurut dan manut sama pemimpinnya saya saat itu, yaitu WL-nya gitu. Jadi kita harus bisa memahami ini. Dan WL pede aja gitu. Enggak, gue maunya kayak gini gitu. Karena ini yang firman Tuhan bilang misalnya. Gue ngerasa emphasize-nya, liriknya di bagian ref-nya ini harus kita ulang-ulang 30 kali gitu misalnya. Iya. Tapi memang itu punya dasar kebenaran firman Tuhan. Nanti baru setelah, kalau misalkan emang ada kesalahan mungkin dari SL atau gimana, setelahnya baru kita bicarakan lagi. Jadi buat nextnya udah jadi kesatuan tuh udah bener gitu Ya. loh. Jadi bisa dibicarakan, jangan takut-takut. Yes, kita mesti Gua masih- drop semua ego sih. Yes, betul. Ketika lagi pelayanan kita drop semua ego karena ini bukan tentang musiknya keren, ini bukan tentang itu, Siapa yang tapi jago. bukan siapa yang paling jago, bukan, ini tentang Yesus. Yes. Oke, Next gua question. masih mes dengan kata tampuk. Tampuk. Baru pertama kali saya Tampuknya silo banget ya. Tampuknya silo. lampunya ya. Aslinya bocor ditampuk dulu pakai ember. Aduh. Oke, boleh berikan input Kak. Mungkin ada pelatihan khusus buat menyempurnakan kualitas audio live streaming praise and worship untuk gereja-gereja. Ada. Karena tampaknya secara teknis butuh banyak skill dan alat ya Kak. Tampuknya gitu ya. Tampaknya. Aduh. Ada doang. Ya ada kan, pasti Iya, bener, ada. ada pelatihan. Mau tahu hubungin- jawabannya? Bisa hubungin di Mas Pradita di bawah ini. Banyak sih sebenarnya kalau saya bilang sekarangnya maksudnya banyak kok gereja-gereja juga yang mungkin punya kemampuan dan punya pengalaman di-equip, lebih sudah di-equip. di-equip Mereka tentang biasanya banyak itu. juga yang memberikan seperti itu gitu. Jadi kayaknya mungkin harus lebih banyak mencari aja sih. Ya, kalau saya nggak bisa rekomendasiin kamu datang ke sini gitu. Nanti kita jadinya ini. Disponsorin apa? Cuma banyak kok sekarang gitu. Sebenarnya tinggal teman-teman mungkin boleh lebih lebih explore lagi aja sih. Cari Tapi tahu di luar banyak. itu pun kita sebenarnya kalau cek even di YouTube pun sekarang ada kok gitu. Beberapa gereja-gereja luar yang mereka sering memberikan bahkan videonya full gitu, bener-bener Iya. yang 25 menit gitu isinya dia ngajarin cara-cara Cara-caranya. streaming gitu, bisa di search. Yang saya pernah lihat tuh Battle Church bikin seperti itu, Elevation juga bikin kalau nggak salah. Jadi how to maximize your streaming content gitu. Banyak Ya. kok sekarang yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa cari aja. Untuk lebih gampangnya nanti saya tampilin linknya di kasihan Di gitu. bawah ini. Sama sini. Jadi nanti www di sini Kasihan ya ininya ditaruh .com, Pijar TV. ya. Enggak. Tapi ada. Oke, udah. Cuma bisa jawab ada mungkin dong. nextnya Mungkin Pijar TV mau bikin baru nanti, mau ya kan? bilang. Pijar TV Benar. akan kasih Saya langsung pelatihan saya langsung tentang name itu. drop aja. Ada Dimas Pradipta, ada Joel Yosia. Mereka orang-orang yang bisa. Dan masih di- banyak lagi Pijar TV bisa memfasilitasi Benar. itu. Ya nggak ya? Nggak amin? Ada amin Ada. saudara? Yes, 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 yes. Benar. Amin. Ada. Oke. Lanjut. Ada pemasok nih, siapa ya? Oh, maaf. Ya kan? Oh, mau Aduh, dibalikin. tampuk.
Oke, mau tanya Kak, kalau kita melayani secara rutin di ibadah suatu gereja, perlukah kita ikut ibadah lain baik di gereja tersebut atau gereja lain sebagai jemaat? Jadi cuma mau melayani doang kalau misalkan gitu. Oh. Nih, kalau kita melayani secara rutin di ibadah suatu gereja, berarti mungkin belum ada deep bench kali. Sedap. Jadi deep bench tuh kayak belum Sebuah yang sistem di bench tuh maksudnya ketika satu orang melayani, ada tim lain juga yang lagi nggak melayani gitu. Nanti gantian, yang ini udah saya melayani, di next week-nya mungkin tim yang satunya yang melayani itu deep bench. Jadi ada beberapa sistem. kalau mungkin kalau SDM Ada layers ya, ada layers ya. Iya, gitu. layers. Mungkin kalau SDM-nya memang belum memadai, mungkin ya sih ada orang yang harus pelayanan tiap minggu. Tapi saya sangat menyarankan juga untuk kita nggak pelayanan tiap minggu gitu. Paling nggak dalam satu bulan tuh ada minimal satu day di mana kita day off yang kita benar-benar rest, kita benar-benar menerima aja, kita dilayani gitu. Karena biar gimana pun kita nggak akan bisa kita diberkati untuk memberkati. Berarti kan kita diberkati dulu baru kita bisa memberkati orang lain gitu. Kita diberdayakan lalu kita memberdayakan. Kita dimuridkan lalu kita memuridkan. Selalu kitanya terima dulu. Nah, kalau kita hanya memberi aja selama kita pelayanan, kita kan fokus. Tapi kitanya juga nggak pernah diisi dengan kita menerima pelayanan gitu. Kitanya juga nanti nggak bisa lebih maximize dan juga takutnya drain. Ya, ya. Lelah, capek, itu semua diawali dari situ gitu. Karena kita nggak bisa menjadwalkan dengan baik. Nah, kalau saya pribadi, kebetulan di tim saya, kalau di tim worship di gereja kami, saya selalu cek jadwalnya. Begitu saya misalnya, ini udah berturut-turut nih 3 minggu. Biasanya saya akan stop tuh, baru terjadi nih bulan kemarin. Saya bilang, sorry ya, minggu ini lo nggak melayani dulu ya, lo minggu depan aja gitu. Oh kenapa? Nggak apa-apa, supaya lo juga ibadah aja. Dan mereka malah senang, oh iya bener juga ya, gue nggak ada ibadahnya. Jadi mereka akan datang ibadah dan menikmati sebagai jemaat gitu. Akan lebih baik kalau kita bisa atur jadwal sedemikian rupa gitu. Kalau ditanya, boleh nggak ibadah di gereja lainnya? Boleh-boleh aja. Yeah. Cuman balik lagi, saya selalu kembalikan, kalian merasa tertanamnya di mana? Karena di mana kalian tertanam, di situ kalian bertumbuh. Kalau kalian pindah-pindah gereja, mungkin value-nya beda, mungkin visinya beda. Nanti menjadi, kita nggak bisa berdiri di 2 kaki gitu, biar gimana pun. Saya percaya kita harus tertanam di satu tempat dan di tempat itu kita bertumbuh. Ya, tapi kalau misalkan emang SDM-nya tuh minim banget gitu sampai kalian harus itu ya udah sementara waktu kalian melayani, tapi mungkin misalkan paginya melayani, siang sorenya kan ada gereja yang sore juga kan, kalian juga bisa cek ke situ. Atau yang simple as gini sih, buat ibadah duanya. Buat musisi ya, buat pelayan musik misalnya. Paling gampang gini sih, biasain sesudah kalian melayani di tim worship, duduk aja dengar khotbah. Itu juga bisa jadi sebuah pengisi yang baik buat kita. Kadang-kadang kebiasaan musisi begitu udah selesai melayani, capek istirahat di belakang gitu. Saya nggak menganjurkan itu sih. Kebetulan kalau di gereja kami, di tempat kami pelayanan, musisinya saya bilang, ini lu duduk di dalam gitu. Dan akhirnya mereka terbiasa untuk dengar firman juga gitu. Jadi walaupun mereka melayani pun mereka tetap diisi. Ya. Gitu. Satu lagi apa? Lagi? Satu. Last one. Biar kelihatan mukanya. Kok nggak jelas nih tulisannya kayak gini sih? Kebalik. Oh, kebalik. Sorry. Kok nggak jelas juga tulisannya? Wow. Baca dekret presiden atau gimana? Sebenarnya, apakah petugas musik atau WL dan singers di gereja harus jumlahnya banyak dan ganti-ganti tiap minggu, Kak? Mana yang lebih baik? WL, singer, pemusik yang itu-itu aja setiap minggu di panggung, atau yang gonta-ganti tapi skillnya biasa-biasa aja? Jadi sebenarnya pada zaman Daud ya, dia ada 144 musisi. Nggak ada cara, nggak dikasih tahu mau gonta-ganti, mau ini. Balik lagi ke SDM tadi ya sebenarnya. Balik. Coba saya lihat lagi, penasaran. Oh, iya. Mana yang lebih baik? Lebih baik di sini. Yang emang rumah kita sendiri. lebih baik di sini. Lebih baik yang memang mau melayani. Iya, sebenarnya gini sih. Nah, kalau kita bicara soal skill gitu ya, skill tuh relatif loh, gitu. Orang yang skillnya tinggi banget juga belum tentu bisa memberikan yang terbaik juga kalau dia belum dapat mindset yang benar, pemahamannya juga belum benar. Kita pernah banget pelayanan di satu gereja di Bali. Di Bali, gereja kecil. Beneran nih kita ngomong apa adanya ya. Biasa banget, cenderung berantakan tim musiknya. Ini beneran. SDM-nya dikit soalnya. SDM-nya jadi yang main keyboard beneran harus bisa main gitar. Dan bener-bener terbatas banget kemampuannya. Saya sampai ngelatih mereka aja, saya mesti dari dasar banget. Tapi ini yang gila, waktu pas hari mereka lagi, itu kan saya equipping sebelum hari mereka ibadah. Pas mereka ibadah, kita di luar Tuhan habis-habisan, kita nangis gila. Ternyata walaupun mereka skillnya biasa aja, tapi ketika mereka punya pemahaman dan mereka kasih hati sepenuhnya, mereka nyembahnya dengan excellent. Kita pun bisa dilawat gitu. Jadi kita jangan batasin Roh Kudus dengan mindset harus skillful. Bener harus skillful, tapi kalau memang terbatas SDM-nya, ya kita harus bisa adaptasi dulu.
lalu nanti mungkin dengan baik di equipping supaya mereka juga tambah baik. Kalau menurut saya pada akhirnya kembali ke SDM. SDM-nya adanya seperti apa? Lalu hatinya seperti apa gitu. Kalau misalnya sedikit tapi karena kita batasin, oh ya udah yang penting harus yang jago-jago doang gitu. Kasihan kan yang lain yang pengen melayani padahal mereka punya hati buat di situ. Iya. Kenapa nggak kita kasih kesempatan? Siapa tahu talentanya belum terkorek aja tuh saat Iya. itu, belum ditambahin, di-upgrade aja gitu. Dan sebenarnya nyambung sama pertanyaan barusan sebelumnya ya, maksudnya kalau kita lebih banyak orang kan berarti kita lebih punya pertama gerejanya juga semakin sehat karena semua orang punya kesempatan melayani. Lalu di satu sisi kita juga nggak capek gitu sebagai Ada di bench itu selalu. karena ada di bench, ada sistem tadi di mana kita bisa bergantian, ada kalanya kita menerima, ada kalanya kita melayani. Yes. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin nanti kalau soal gereja sana gonta-ganti Kak, nggak itu aja, jangan lihat gereja-gereja lain jadi kompetisi atau perbandingan. Fokus sama apa yang kalian bisa buat di tempat kalian aja. Bahkan kita pernah nggak ada musisi, ya udah gitaran aja sama kahon, kenapa? Ibadah next gen di gereja kita juga kalau misalkan lagi nggak ada orang, kita akustikan gitu. Nggak harus yang mendadak full band, horn Dan tetap section, kok string section. Worshipnya kita The power of the worship itu bukan dari berapa banyak musisi yang main, Betul. berapa skillful. The power of worship datang dari pemahaman dan pengenalan akan the object of Ingat, worship. penyembahnya dari roh dan kebenaran. Amin. Sudah? Oke. Oke, Seperti biasa. Ih, samaan. Untuk kalian yang memberikan pertanyaan, ada kesempatan untuk mendapatkan merchandise menarik kalau pertanyaan kalian terpilih. Ada tote bag. Ada tote bag, di dalamnya ada kaos, ada penggiling tepung bukan, selalu tumbler. tiap minggu. Tiap Di minggu. kaosnya. Kaosnya tuh beda-beda ya, ada Iya. hitam putih ulu, Iya. di langit yang biru. Hitam mangustam. Nih, tuh yang ini lilin kecil. Lalu kabar terbaiknya lagi yang kemarin kita kasih tahu nih ya, Iya. kalau Pijar TV sudah ada Punya store, store. namanya Kala. CALLA. Ya, ini salah satu produknya ya, tas yang pastinya kita juga akan PO. Satu apa ya, satu aja nih. Karena sudah tertulis di sini kan, PO. Jadi kita mau PO. Pokoknya ini tasnya bagus banget, bisa buat laptop. Banget. Seperti biasa. Nah, tumbler tadi bisa langsung di sini. Betul, raket tenis ulang lagi. Tapi handphone jangan taruh sini. Karena ini bukan buat kantong. Nah, Ini buat koper loh. Jadi bisa kayak artis-artis Korea. Jadi kalian nggak usah bawa dua gitu kan, bisa langsung kayak Jungkok, di-slip, jongkok. sik, gitu. Ya kan? Oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan episode ini One Music Faith. Saya Beru Kumahua. Dan saya Dina Calita Likumahua. Signing out. God bless you. God bless you all. Wah. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.